Ted the Caver adalah creepypasta pertama kali yang muncul di internet pada tahun 2001 di Angel Fire, menceritakan tentang seorang pria bernama Ted dan temannya bernama B. Mereka menemukan sebuah gua sempit yang memiliki celah kecil, yang kemudian mereka beri nama Floyd's Tomb. Semakin dalam mereka menjelajah, mulai muncul hal-hal aneh. Suara-suara aneh dari kedalaman gua, muncul simbol-simbol kuno, merasa seperti ada yang mengawasi, dan bau busuk misterius. Semakin ke dalam gua, Ted mengalami ketakutan luar biasa, seperti ada sesuatu di dalam gua. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari gua. Namun Ted bersikeras tetap akan kembali ke dalam gua itu. Cerita berakhir saat Ted menuliskan pesan terakhirnya sebelum masuk gua itu. Namun setelah itu tidak ada kabar lagi darinya. Lalu apakah foto-foto ini real atau hasil generate dari AI? Jawabannya adalah ya, foto-foto ini adalah 100% real. Foto pria yang dijadikan creepypasta itu adalah John Edward Jones. Dia adalah penjelajah gua yang tewas karena insiden di Gua Natipati di Utah. John dikatakan meninggal setelah dia tersangkut di area gua yang sangat dalam dan sempit, dan tidak ada yang bisa membantunya keluar dari situ. Pada akhirnya gua itu terpaksa harus ditutup dan jenazah John tidak bisa dievakuasi. Gua Natipati menjadi salah satu gua paling berbahaya dan telah ditutup selama-lamanya. Tapi lokasi gua yang ada di foto itu bukan di Gua Natipati, melainkan di Interstate Cave di Utah. Ben Drowned. Cerita ini dimulai ketika seorang mahasiswa bernama Jadu Sable membeli cartridge game The Legend of Zelda Majora's Mask dari seorang pria tua, dan saat dimainkan sudah ada save file yang bernama Ben. Saat Jadu Sable ini memainkan gamenya, hal-hal aneh mulai terjadi. NPC dalam game mulai bertingkah tidak normal, musik di dalam game menjadi rusak dan menjadi terdengar creepy. Kemudian sosok entitas bernama Ben muncul. Terkadang muncul dengan wujud patung seperti Link, namun wajahnya yang sangat mengganggu sekali. Ditambah lagi akan ada dialog teks yang bertuliskan, "You shouldn't have done that," dan "You've met with terrible fate, haven't you?" Yang mana ini sangatlah menakutkan. Setelah memainkan game ini, Jadu Sable mengalami mimpi buruk dan sakit kepala. Bahkan Ben masuk ke dalam sistem komputer milik Jadu Sable dan bisa berkomunikasi dengan sendirinya. Maka dari itu banyak orang yang berpikir kalau Ben adalah roh seorang anak yang meninggal dengan cara tenggelam, lalu jiwanya terjebak di dalam cartridge game itu. Mungkin kalian penasaran sebenarnya dari mana patung creepy ini berasal? Apakah ini mod atau bukan? Ternyata di Majora's Mask, player bisa unlock skill bernama Elegy of Emptiness setelah mengalahkan boss Ikana. Saat digunakan, Link akan memanggil patung cloning ini. Dan ya, patung creepy ini adalah aset 3D yang resmi di game ini. Dan itu bukanlah mod, tapi mukanya emang ngeselin sih. Herobrine. Herobrine adalah salah satu creepypasta paling terkenal dari game Minecraft. Dia digambarkan sebagai hantu atau entitas misterius yang menyerupai karakter Default Steve, tapi memiliki mata putih kosong. Legenda Herobrine berasal dari sekitar tahun 2010, saat Minecraft masih versi awal. Creepypasta ini berawal dari postingan di 4chan, di mana seseorang mengaku melihat ada sosok player lain, padahal di dunia single player. Jadi orang ini mengaku melihat sosok yang mirip sekali dengan Steve di kejauhan, dan sosok itu tiba-tiba menghilang di kabut saat didekati. Setelahnya, si pemain ini menemukan ada beberapa struktur bangunan yang aneh. Diduga struktur bangunan tersebut dibuat oleh entitas Herobrine tadi. Setelah cerita ini viral, banyak dari orang-orang yang mengatakan kalau Herobrine adalah roh dari player Minecraft yang sudah meninggal, lalu rohnya bergentayangan di dalam game. Dan banyak yang bilang juga kalau Herobrine adalah arwah saudara Marcus Persson alias Notch, yang sudah meninggal sebelumnya dan menghantui dunia Minecraft. Tapi semua itu tidaklah benar. Bahkan Herobrine bukanlah NPC resmi di game Minecraft. Cerita Herobrine hanyalah creepypasta aja. Lantas dari mana screenshot ini berasal? Sayangnya pemilik asli dari screenshot ini masih belum diketahui. Tapi screenshot ini adalah hasil dari gameplay Minecraft versi lama yang menggunakan mod. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana penampakan Herobrine ini dibuat oleh player, lalu men-screenshotnya. Dan begitulah bagaimana Herobrine bisa tercipta. Teddy. Creepypasta Teddy membahas tentang boneka teddy bear hidup yang mengincar manusia. Cerita berfokus pada pengalaman seorang anak yang dihantui oleh boneka teddy bear. Anak kecil ini merasa tidak nyaman ketika berada di dekat teddy bear ini. Yang bikin takut adalah teddy bear itu sendiri. Boneka itu sama sekali tidak seperti teddy bear pada umumnya. Dia berwarna hitam, namun wajahnya yang mirip sekali dengan anjing. Ini bukanlah boneka biasa, melainkan boneka terkutuk dengan tatapannya yang sangat aneh. Setiap malam anak itu melihat kalau boneka itu berpindah tempat dengan sendirinya. Suatu malam boneka itu tiba-tiba menyerang anak kecil itu. Dia merasa sangat ketakutan ekstrim, hingga pada akhirnya dia membakar boneka terkutuk itu dan semuanya kembali normal. Pada saat dia berumur 19 tahun, dia dan keluarganya menempati rumah baru dan dia terkejut boneka itu datang kembali di dalam rumah itu. Sekarang sebenarnya dari mana asal boneka creepy ini? Ternyata boneka ini bernama Angus McBear dan merupakan karya dari seorang seniman yang bernama Sandra Wright Justice. Boneka ini dibuat pada tahun 1984 olehnya. Banyak sekali orang-orang berpikir kalau boneka ini berasal dari Rusia, melainkan berasal dari West Virginia. Dan inilah beberapa versi boneka lainnya yang dibuat oleh Sandra. Mereka sangat langka sekali. Normal for Normal People. Creepypasta ini menceritakan tentang seorang pria yang menceritakan pengalamannya saat mengunjungi website yang bernama Normal
fornormalpeople.com, dan ini merupakan website khusus orang dewasa. Menurut pengakuan pria ini, website ini kelihatan biasa-biasa aja, sangat boring, tidak menarik, dan sangat generik. Bahkan dia hampir keluar dari website membosankan itu. Namun saat pria ini memasuki website ini lebih dalam, dia menemukan hal-hal aneh. Dia menemukan banyak sekali video-video yang sangat sulit dijelaskan. Bahkan dia membreakdown beberapa list video aneh yang dia tonton. Aku tidak bisa jelaskan apa saja isi videonya, karena sangat sensitif. Pada akhirnya dia menemukan satu video yang menurutnya sangatlah ultimate. Video itu berjudul Useless.fbi. Jadi ada seorang wanita yang diikat di atas matras di sebuah ruangan. Lalu ada pria bertopeng datang dan melepaskan seekor simpanse yang ganas. Simpanse itu tampak kurus, semua bulunya dicukur dan tubuhnya dicat warna merah. Pria bertopeng menutup pintu dan membiarkan simpanse itu memakan wanita itu hidup-hidup. Ini adalah cerita yang sangat mengerikan sekali. Dan lalu sebenarnya dari mana asal foto simpanse yang dijadikan creepypasta ini? Ternyata foto simpanse ini berasal dari website stok foto yang bernama Flickr. Foto ini diambil di lokasi kebun binatang Lowry Park Zoo di Tampa, Amerika pada tahun 2005. Dan ini adalah beberapa foto lainnya oleh fotografer yang sama, Laughing Jack. Laughing Jack adalah salah satu creepypasta paling terkenal dengan tema badut pembunuh. Entitas ini awalnya merupakan badut misterius yang awalnya teman imajiner anak-anak, namun berubah menjadi makhluk sadis yang membunuh anak-anak. Jack dulunya diciptakan oleh sosok malaikat dan berbentuk boneka Jack in the Box berwarna cerah. Tujuannya dijadikan sebagai teman bagi anak-anak yang kesepian. Lalu Jack dijadikan sebagai hadiah Natal untuk seorang anak bernama Isaac. Namun Isaac meninggalkan Jack di waktu yang lama karena dia masuk ke asrama sekolah. Selama bertahun-tahun Jack terkurung kesepian di dalam box itu. Yang awalnya berwarna cerah, dia berubah warna menjadi monokrom gelap. Sifatnya berubah menjadi gelap dan jahat. Ini dikarenakan Isaac tumbuh dewasa menjadi seorang pembunuh dan kepribadian Jack ikut terpengaruh menjadi jahat. Dia bahkan mengalami perubahan wujud yang lebih gelap. Lalu Jack dengan wujud barunya yang menakutkan datang membunuh Isaac. Setelah itu Jack akan mencari mangsa baru, yakni para anak-anak yang kesepian. Dia berpura-pura menjadi teman imajinasinya, lalu akan membunuh mereka dengan brutal sambil tertawa. Lantas sebenarnya dari mana asal foto Laughing Jack ini? Foto Laughing Jack ini berasal dari akun DeviantArt yang bernama Snuff Bomb pada tahun 2013. Dia bahkan juga melakukan cosplay Laughing Jack. Tulpa. Cerita diawali dengan seorang pria yang ikut dalam sebuah eksperimen psikologi. Dia dikurung sendirian di ruangan selama berjam-jam oleh para staf, bertujuan untuk memvisualisasikan versi lain dari dirinya sendiri, atau bisa disebut sebagai tulpanya sendiri, dan dia harus bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut. Awalnya semuanya berjalan normal. Dia mulai bisa melihat tulpanya sendiri, saling berbicara, dan bahkan bermain bersama, dan tulpanya membantu mengingatkan hal-hal yang terlupakan. Namun perlahan, situasi berubah jadi mengerikan. Tulpa dari pria itu mulai memiliki kehendak sendiri, seperti mengoreksi ingatannya, menjadi lebih dominan dan agresif, dan bahkan mempengaruhi tindakan nyata si pria itu. Contohnya saat Tulpa menyuruhnya memukul teman si pria itu, dan dia benar-benar melakukannya tanpa sadar. Seiring berjalannya waktu, Tulpa berubah bentuk jadi lebih menyeramkan, bersifat manipulatif dan sadis. Si pria itu akhirnya memutuskan untuk kabur dari eksperimen itu. Dia trauma dan hidup dalam ketakutan, dan perlahan mengubahnya menjadi seorang pembunuh berantai. Bahkan dia membunuh adik perempuannya sendiri. Semua ini disebabkan oleh Tulpanya sendiri yang menjadi jahat. Lantas sebenarnya dari mana asal GIF yang creepy ini? Ternyata GIF ini berasal dari opening scene film Jepang yang berjudul Zeiram pada tahun 1991. Film ini menceritakan tentang seorang bounty hunter luar angkasa yang akan melawan alien terkuat bernama Zeiram. Smiling Man. Creepypasta The Smiling Man atau sering juga disebut The Grinning Man adalah salah satu cerita creepypasta yang sangat terkenal. Cerita diawali oleh si penulis cerita yang sedang berjalan sendirian di tengah malam di kota yang sepi. Selama 4 tahun dia selalu melakukan hal itu tanpa ada ancaman sama sekali. Namun pada suatu malam dia bertemu dengan seorang pria yang sangat aneh sekali. Saat diperhatikan olehnya, pria aneh itu melakukan tarian aneh di depannya. Si penulis mengira kalau pria aneh itu sepertinya sedang mabuk atau pengaruh obat-obatan, hingga pria itu mulai mendekati si penulis, dan si penulis mulai merasa tidak nyaman. Pria aneh itu memiliki senyuman yang sangat tidak wajar sekali. Si penulis memutuskan untuk segera pergi, tapi pria tersenyum itu mengikutinya dari belakang, dan senyumannya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Akhirnya si penulis kabur dengan lari secepat mungkin, namun pria tersenyum itu tetap mengejarnya. Pada suatu saat, pria tersenyum itu berhenti karena kelelahan, dan si penulis akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi setelah kejadian menakutkan itu, si penulis mengalami mimpi buruk yang belum pernah dialaminya seumur hidup. Lalu sekarang, kalian pasti akan penasaran sebenarnya dari mana gambar Smiling Man ini berasal. Ternyata beberapa artwork Smiling Man itu adalah karya dari user DeviantArt yang bernama The Icky Man pada tahun 2011 silam. Dan fun fact, gambar Smiling Man ini selalu diasosiasikan dengan Mr. Gepeng. Kalau kalian search Mr. Gepeng, aku yakin 100% gambar ini akan muncul. Padahal gambar tersebut tidak mempresentasikan Mr. Gepeng sama sekali. Siapa tuh yang bikin?